Koci. Kosinya ya. Ya. Kosinya ya. Oke, nanti diikat ini ya. Iya. Baik, selamat siang Ibu Uri Miriam. Iya, baik. Selamat siang Bu Noni Rismayanti. Apa kabar Ya, siang ini? puji Tuhan, kabar baik Bu Noni. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Iya Bu. berbagi pada siang hari ini. Yes. Kurang lebih 15 menit ke depan ini kita akan berdiskusi. Ya Bu. Nah, dari diskusi kita pada saat ini, Bu Uri, apa nih yang ingin kita diskusikan? Apa nih yang Iya Bu. sampaikan? Baik Bu, terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan cerita saya hari ini, dan yang akan kita diskusikan atau yang akan saya ceritakan hari ini adalah mengenai kebingungan saya Bu Noni. Di sekolah saya bingung untuk memulai tahun ajaran baru ini karena jumlah tenaga pendidik kami sangat terbatas karena ada beberapa yang sakit. Oke, jadi yang ingin Ibu bahas hari ini adalah kebingungan Ibu bagaimana menghadapi tahun ajaran baru ini dengan keadaan guru yang Benar, sangat Bu. sedikit karena ada beberapa guru yang sakit ya Bu ya. Iya Bu. Oke. Benar. Nah, Ibu Uri, apa nih tujuan akhir dari diskusi kita pada saat ini? Apa kira-kira yang ingin Ibu capai dari diskusi kita? Baik Bu Noni, jadi sore ini tujuan saya berkomunikasi dengan Ibu Noni. Saya ingin curhat nih Noni, boleh saya cerita sebentar tentang guru tadi yang kurang? Silakan Bu. Ya, jadi begini Bu Noni, kami di sekolah itu ada 6 orang ASN. Terus keempat teman saya ini sakit, yang satunya lumpuh. Kepala sekolah saya sementara dalam perawatan di rumah sakit, sama juga dengan guru kelas 6 sementara perawatan karena mengalami glaukoma, dan guru kelas 2 itu kemarin mengalami kecelakaan lalu lintas dan benar-benar kritis kondisinya Bu Noni. Kasihan betul ya. Iya Bu, jadi itulah yang menyebabkan di sekolah saya kekurangan tenaga pendidik. Jadi tujuan dari percakapan hari ini ya, saya ingin siapa tahu melalui percakapan ini saya bisa menemukan solusinya Bu Noni. Oke, baik Ibu Uri. Jadi Ibu Uri ingin menemukan nih solusi dari masalah Ibu di sekolah tentang kekurangan guru yang sesuai dengan Ibu ceritakan tadi. Benar Bu. Cukup memprihatinkan ya Bu ya, karena Ya. secara bersamaan 4 guru. Iya Bu, ya sisa kami berdua yang sehat sampai hari ini. 2 orang ASN. Nah Ibu Uri, dari keadaan sekolahnya Ibu sekarang, apa nih yang menjadi kekuatan Ibu yang Ibu miliki dari tujuan Ibu tadi ingin menemukan solusi bagaimana proses pembelajaran itu berjalan. Nah, kira-kira kekuatannya Ibu ini apa agar proses pembelajaran itu bisa berjalan? Ya baik Bu, jadi kalau berbicara tentang kekuatan, sebenarnya itu sih yang membingungkan untuk saya Bu Noni. Tetapi saya masih berpikir bahwa saya mungkin masih memiliki kekuatan, yaitu ada pada tenaga-tenaga honorer yang kemungkinan akan bisa membantu kami dalam menjalani tahun ajaran ini. Walaupun ada 4 orang rekan ASN yang benar-benar tidak bisa beraktivitas, dan itu diperkirakan mungkin sepanjang semester ini Bu Noni, karena kondisi mereka memang tidak memungkinkan sampai saat ini. Oke, jadi kekuatan Ibu Uri adalah salah satunya adalah tenaga honorer yang masih ada sekitar 3 orang. Iya Bu Noni. Dan masih ada 2 guru ASN. Ya, seperti itu menjadi itu. salah satu kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan Ibu tadi ya. Iya Bu. Oke. Nah Ibu Uri,
kira-kira apa nih yang jadi hambatan yang kemungkinan akan menghambat untuk mencapai tujuan ibu tadi itu? Kira-kira apa nih yang menghambat nanti? Ya, kalau hambatannya Bu Noni ya mungkin banyak sekali ya. Eh, Terutama itu ya hambatannya adalah karena status mereka ini masih tenaga honorer dan Ya, mereka juga masih ada yang kuliah. Jadi betul-betul tidak dipastikan bahwa mereka akan bisa aktif setiap hari di sekolah. ya, Karena selain itu juga ya kan beda dengan kita ASN, mereka kan belum memiliki gaji yang tetap. Mereka hanya bisa mendapatkan penghasilan dari bantuan operasional sekolah Bu Noni sesuai dengan porsinya masing-masing. betul sekali. Jadi itu Betul kira-kira yang akan sekali. menjadi penghambat saya karena eh, kemungkinan saya tidak akan bisa menuntut mereka untuk bisa semaksimal dengan pegawai negeri sipil. Saya kira itu Bu Noni. Oke Bu, dari hambatan yang Ibu sampaikan tadi, apa nih kira-kira yang menjadi solusi yang Ibu gunakan untuk menghadapi hambatan yang kemungkinan akan terjadi itu? Solusinya Bu ya kira-kira saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk bisa menambah tenaga honorer kalau mampu, ataukah saya juga mungkin bisa berkomunikasi dengan dinas pendidikan setempat atau kepala sekolah saya yang akan berkomunikasi dengan dinas pendidikan setempat atau dengan pengawas agar mungkin bisa diberikan tenaga guru tambahan Bu. Mungkin seperti itu yang bisa saya lakukan sebagai pilihan lain. Oke, jadi ceritanya Ibu akan berkomunikasi dengan kepala sekolah ya Iya supaya Bu. gimana caranya mungkin mendapatkan penambahan tenaga honorer. Iya benar Bu. Kalau misalnya guru honorer yang 3 orang tadi belum maksimal ya. Iya Bu. Oke. Nah, Ibu Wuri, dari solusi yang Ibu sampaikan tadi, nah kira-kira apa nih rencana utama Ibu untuk mencapai tujuan dari semua yang Ibu sampaikan tadi? Yang mana nih rencana utama Ibu dulu sebelum untuk mencapai tujuannya Ibu yang pertama tadi, Om? Ya mungkin yang akan saya utamakan dulu Bu, yang menjadi rencana utama saya, langkah awal saya ya mungkin ini akan memanfaatkan tenaga honorer yang sudah ada. Oke, tenaga honorer yang sudah Ya, ada tadi mungkin ya. itu yang akan dimanfaatkan atau diberdayakan semaksimal mungkin supaya eh, kebutuhan belajar anak ini bisa terpenuhi walaupun banyak tenaga ASN yang berhalangan atau dalam kondisi sakit, Bu. Oke. Ya, Ibu Wuri, dari rencana utama Ibu tadi bahwa Ibu akan menggunakan tenaga honorer yang sudah ada ini. Iya, Bu. Nah, kira-kira apa nih strategi Ibu untuk Ibu rencanakan nih untuk mencapai tujuan dari permasalahan Ibu tadi ini? Ya, Kira-kira strateginya apa nih? strateginya Bu ya mungkin saya akan sesegera mungkin berkomunikasi dengan mereka dan saya akan eh, menunjukkan keteladanan mereka dalam menjalankan tugas dan akan tetap berusaha memberikan semangat dan yang terutama akan memberikan hak-hak mereka, memenuhi hak-hak mereka sesuai dengan porsinya berupa mungkin insentif mereka yang disalurkan melalui bantuan operasional sekolah Bu. Mungkin itu Jadi, cara saya. ya, dari strategi yang Ibu sampaikan tadi nih, eh, bahwa Ibu akan misalnya memberikan insentif atau haknya, Iya Bu. hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ada nggak nih jangka waktu kira-kira jangka waktu yang Ibu gunakan untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira berapa lama ini, Bu? Ya kira-kira jangka waktunya Bu ya secepat mungkin karena ini tahun ajaran awal sudah berjalan lagi. Ya,
Kalau secepat mungkin, Iya. kapan itu, besok, lusa, atau minggu depan? Em, kami akan merencanakan untuk mengadakan rapat Bu pada 2 hari yang akan datang. Jadi kemungkinan di situ saya akan mencoba membahas hal ini untuk meminta kesediaan mereka untuk bisa berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar setiap hari. Jadi mungkin 2 hari ke depan Bu, karena di situ kami telah menentukan untuk membuat rapat awal tahun ini. Oke, jadi kira-kira 2 hari ke depan ya Bu ya. Iya Bu. Oke, nah dari rencana Ibu itu apa nih komitmennya Ibu supaya ini rencana aksinya Ibu ini bisa berjalan dengan baik, yang sesuai dengan waktu yang Ibu sudah rencanakan tadi. Komitmen apa nih yang Ibu mau? Ya, komitmennya Bu ya mungkin itu tadi. Yang pertama akan merangkul mereka dan tetap mengajak mereka untuk berkolaborasi di dalam menjalankan tugas. Kemudian itu tadi selalu menunjukkan keteladanan bahwa kita harus benar-benar memenuhi kebutuhan belajar murid, walaupun jumlah kita tidak banyak, walaupun mereka tenaga honorer, tetapi saya akan selalu memotivasi mereka bahwa mereka juga bisa. Oke, jadi itu ya menjadi komitmennya Iya Ibu, Bu. bahwa mulai dari diri Ibu dulu, Iya. kemudian mengajak teman-teman untuk berkolaborasi. Hmm. Nah, dari komitmennya Ibu tadi nih, siapa nih atau apa nih yang akan menjadi yang membuat Ibu atau yang mendukung Ibu untuk bertahan, untuk menjaga komitmen ini atau untuk mencapai komitmen yang Ibu sudah sampaikan tadi? Baik Bu, jadi orang-orang yang akan mendukung saya ya, atau orang-orang yang akan menemani saya ya, orang-orang yang mendukung saya yang pertama ya pastinya masih ada rekan sejawat saya. Kami berdua akan saling menguatkan. Kemudian kepala sekolah juga yang selalu memberikan saya kepercayaan untuk menggantikan tugas-tugas beliau selama beliau dalam keadaan sakit. Kemudian juga ya kan sekarang Bu Noni kita sementara mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi saya percaya melalui ilmu-ilmu yang kita dapatkan dalam pendidikan ini, melalui orang-orang di sekitar kita, ada fasilitator, ada pengajar praktik, ada rekan-rekan sejawat. Beliau-beliau inilah yang akan menjadi kekuatan saya, yang akan selalu mendorong saya untuk terus bertahan walaupun dalam situasi yang berat tadi. Saya kira itu Bu Noni. Oke, baik Ibu. Bahkan yang paling utama Bu Noni ya, yang menjadi kekuatan saya adalah siswa-siswi saya. Saya harus bertahan, saya harus berusahakan apapun untuk tetap membahagiakan mereka, mendidik mereka, karena mereka adalah putra-putra bangsa yang dititipkan untuk kita. Itu Bu Noni. Oke, betul sekali Bu ya. Oke, baik Bu Ri, luar biasa tadi apa yang Ibu rencanakan, komitmennya Ibu, kemudian kekuatan Ibu untuk menghadapi masalah Ibu yang kekurangan guru, bagaimana caranya menjalankan proses pembelajaran dengan keadaan guru yang sangat kurang. Nah, dari pembicaraan kita tadi Bu Ri, apa nih yang bisa Ibu simpulkan dari hasil diskusi kita tadi ini? Iya Bu Noni, terima kasih. Jadi hari ini saya bersyukur karena boleh berbincang-bincang dengan Ibu Noni, dan yang dapat saya simpulkan dari percakapan kita hari ini bahwa ketika kita kebingungan, kita tidak boleh pasrah dengan keadaan itu. Karena itu hari ini saya mendapatkan beberapa perubahan pemikiran. Yang tadinya saya hanya kebingungan, hari ini saya boleh menyimpulkan bahwa saya siap untuk menghadapi tahun ajaran baru ini, meskipun dengan kondisi yang kurang baik, tidak seperti yang diharapkan tiap tahunnya. Tetapi saya akan mencoba memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar saya, seperti tenaga honorer, rekan-rekan sejawat yang akan membantu saya untuk menjawab dari kebingungan saya ini. Saya akan berkomunikasi dengan atasan atau dengan pengawas
supaya bisa diberikan penambahan guru atau penambahan tenaga honorer. Kemudian saya juga akan berkomitmen untuk selalu memberikan keteladanan kepada tenaga-tenaga honorer ini, bahkan selalu memberikan apa yang menjadi hak-hak mereka, selalu memotivasi mereka supaya mereka juga selalu semangat untuk berkolaborasi dengan kami di sekolah. Walaupun kami tinggal 2 orang ASN, tetapi dari percakapan hari ini dapat membuka pikiran saya bahwa ada solusi ketika kita mau memanfaatkan segala kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar kita. Ya, itu saja Bu Betul Noni. sekali. Terima kasih. Nah, luar biasa Ibu Rea apa yang diceritakan tadi. Akhirnya Ibu bisa menemukan apa yang Iya, Ibu apa yang membuat Ibu bingung beberapa waktu lalu tadi. Nah, apa nih yang Ibu rasakan setelah kita diskusi dari perbincangan ini? Ya, yang saya rasakan setelah kita berdiskusi Bu Noni, ya berarti hari ini bukan berarti bahwa saya lepas dari persoalan tersebut, tetapi saya merasa lebih tenang karena saya bisa melihat sebenarnya ada solusi dari setiap masalah kita. Dari percakapan ini saya bisa menemukan melalui panduan-panduan pertanyaan yang diberikan Ibu Noni, ya saya bisa menemukan sebagian dari jawaban dari kebingungan saya selama ini. Sekali. Oke, baik Ibu Ria, terima kasih karena sudah berbagi pada saat ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada saat ini boleh berjalan dengan baik dan kita akan bertemu kembali Baik, selamat malam Bu Noni, apa kabarnya malam ini? Selamat malam Bu, kabar saya baik, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya senang sekali malam ini saya dapat menemani Ibu Noni untuk bercakap-cakap. Nah baik Bu Noni, waktu kita mungkin ada sekitar 15 menit untuk bercakap-cakap. Karena Siap, Bu. itu kita langsung saja pada rencana kita hari ini. Saya mau bertanya untuk Ibu Noni bahwa kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita pada malam hari ini Bu Noni? Ini Bu yang saya ingin bahas, masalah saya dalam kelas itu saya punya siswa 1 orang yang belum bisa membaca sama sekali, yang sudah duduk di kelas 5. Jadi itu yang menjadi masalah besar saya sekarang, karena termasuk beban moral juga bagi saya karena saya sementara mengikuti program guru penggerak. Jadi itu yang ingin saya bahas saat ini Bu. Jadi malam ini Ibu Noni mengutarakan bahwa Ibu Noni mempunyai masalah dan sebuah beban terhadap salah seorang siswa yang sudah duduk di kelas 5 tapi belum bisa membaca Bu. Ya, Ya betul benar sekali, Bu, Bu. itu wajar menjadi sebuah beban untuk kita sebagai seorang guru. Dan jika Ibu mengatakan bahwa Ibu mempunyai beban, kira-kira apa sih tujuan akhir dari yang Ibu Noni harapkan dari percakapan kita malam ini? Kalau tujuan akhirnya mungkin saya ingin mendapat solusi ya Bu untuk menghadapi siswa ini. Kira-kira langkah apa yang ingin saya ambil untuk menghadapi siswa ini agar bisa membaca lah. Iya Bu, oh ya. Jadi Ibu berharap bahwa dari percakapan ini Ibu bisa menemukan solusi ya, dan semoga Iya, itu betul, bisa Bu. tercapai Bu Noni ya. Amin, Bu, Dari pasti. percakapan kita malam ini kita akan bisa saling bercakap-cakap untuk mendapatkan solusi dari apa yang Ibu Noni sedang hadapi. Iya Bu. Nah, baik Bu Noni, ketika Ibu Noni mengatakan tadi bahwa Ibu Noni mempunyai beban moral. Nah, saya mau tanya nih Bu Noni, apakah Ibu Noni merasa bahwa Ibu Noni punya kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kalau kesempatan pastinya ada Bu,
karena pada saat ini saya sementara mengikuti program guru penggerak, dan dari situ saya berharap bahwa eh, saya mendapatkan ilmu atau strategi-strategi baru dalam menghadapi siswa yang memiliki masalah seperti ini, seperti belum bisa membaca. Dan kekuatan saya otomatis ada dukungan dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari teman-teman, baik itu guru PNS maupun yang guru honorer yang mungkin kebetulan pada saat itu memiliki jam kosong, bisa membantu saya membimbing siswa yang belum bisa membaca ini. Dan lebih bahagianya lagi Bu, karena di guru penggerak ini Ya, Bu. kita sementara belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di situ saya bisa memetakan kebutuhan masing-masing dari peserta didik. Jadi saya bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan dari semua siswa. Wah, luar biasa ya Bu Noni. Berarti Ibu Noni melihat bahwa di sekitar Ibu Noni ada peluang dan ada kekuatan-kekuatan yang Ibu Noni bisa manfaatkan. Iya Bu. Seperti peluangnya karena saat ini kebetulan kita sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, dan Ibu Noni juga mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan yang ada ya ada dari rekan sejawat dan atasan. Iya siap. Baik Bu Noni, kalau Ibu Noni sudah merasa bahwa ternyata ada kekuatan, nah pastinya juga Ibu Noni pernah berpikir bahwa akan ada hambatan yang mungkin bisa menghambat dari kekuatan-kekuatan yang ada tadi. Kalau hambatan-hambatan nih Bu ya, pasti ada, tapi kemungkinan ini akan berasal dari siswa itu sendiri, dari kemauan dari siswa itu untuk berubah, kemudian dukungan dari orang tua siswa tersebut seperti apa. Ini tergantung juga dari dukungan orang tua. Meskipun kita sebagai guru di sekolah tetap mengajari siswa, tapi di rumah peserta didik ini tidak memiliki waktu untuk belajar, pasti tidak akan maksimal. Iya. Itu saja yang Ibu Noni anggap sebagai halangan Iya. atau hambatannya. Ya, hambatan, karena hambatan itu pasti ada dari siswa itu sendiri dan mungkin dari orang tua siswa itu. Ya, betul sekali Bu Noni bahwa itu adalah hambatan yang seringkali terjadi ya. Ya, betul. Jika anak tersebut kurang waktu untuk belajar di rumah, tidak ada niat dari dalam diri. Nah, baik Bu Noni, karena Ibu Noni tadi sudah menyampaikan ada peluang-peluang, ada kesempatan, bahkan Ibu Noni telah memikirkan bahwa akan ada hambatannya. Kira-kira nih, pasti Ibu Noni juga pernah berpikir bahwa ada rencana-rencana yang atau ide-ide yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira adakah Ibu ide-ide yang telah Ibu Noni pikirkan untuk menghadapi tantangan tersebut? Kalau yang sempat terpikirkan bagi saya pada saat ini Bu, kemungkinan saya akan melakukan pendekatan khusus pada peserta didik ini, kemudian berkomunikasi dengan orang tua. Ya tentunya pasti saya akan bertemu langsung dengan orang tua siswa ini untuk mencari tahu kira-kira apa yang menjadi masalah dari peserta didik ini, sehingga kenapa dia tidak bisa mengimbangi temannya sampai sekarang ini belum bisa membaca. Ya, salah satunya itu yang saya akan lakukan. Luar biasa Ibu Noni. Jadi Ibu Noni akan mencoba mengadakan pendekatan ya Iya. dengan siswa dan orang tuanya. Baik Bu Noni. Nah, karena Ibu Noni sudah memikirkan strategi-strateginya, ada beberapa strategi yang Ibu Noni telah sampaikan tadi. Kemudian saya mau bertanya nih Bu Noni, kira-kira dari strategi-strategi yang telah Ibu Noni pikirkan, mana yang akan merupakan strategi prioritas Ibu Noni dalam mencapai tujuan tersebut, supaya anak tadi bisa belajar lebih baik untuk bisa lancar membaca?
Mungkin kalau strategi prioritas saya ya pastinya membimbing langsung peserta didik ini dengan otomatis bantuan dari teman-teman guru, kemudian bantuan juga dari kepala sekolah yang akan membimbing secara langsung peserta didik ini. Jadi nantinya akan dibimbing secara terpisah dari teman-temannya, jadi dia peserta didik ini tidak akan mengikuti pembelajaran terlebih dahulu, dia akan dibimbing secara khusus dulu untuk teknik membaca. Oh ya. Jadi akan dibimbing khusus dulu ya Bu Noni yang akan menjadi skala prioritasnya. Iya. Baik Bu Noni, Ibu Noni tadi telah menceritakan beberapa peluang dan kesempatan serta kekuatan-kekuatan yang Ibu Noni miliki di sekitar Ibu Noni. Ibu Noni juga telah memikirkan hambatannya dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan hambatan itu. Kemudian Ibu Noni juga telah menyampaikan strategi prioritasnya, dan saya kira itu semua akan sangat membantu Bu Noni untuk mencapai tujuan. Dan dari rencana-rencana tersebut, Ibu Noni apa boleh Ibu Noni menyebutkan kira-kira dalam jangka berapa lama Ibu Noni akan melakukan trik-triknya tadi atau metode-metode tadi yang Ibu Noni telah sebutkan? Apakah Ibu Noni akan melakukannya dalam jangka panjang atau jangka pendek atau jangka yang seperti bagaimana Bu Noni? Kalau waktu yang saya pikirkan mungkin saya akan menggunakan jangka pendek ya Bu, karena mengingat lagi kalau menggunakan jangka panjang otomatis akan lama untuk menindaklanjuti peserta didik ini. Kalau menggunakan jangka pendek bisa langsung segera melihat apakah ada perubahan dari peserta didik ini atau tidak, jadi bisa diambil bisa mencari solusi lain jika misalnya belum berkembang. Luar biasa Bu Noni. Berarti Ibu Noni akan menggunakan jangka pendek. Nah, kalau berbicara tentang jangka pendek Ibu Noni, apakah boleh disebutkan atau apakah Ibu Noni sudah Ibu Noni sudah menyampaikan, sudah memikirkan target waktunya? Apa dalam jangka bulanan atau jangka mingguan atau jangka harian? Kira-kira yang mana Ibu Noni telah pikirkan? Mungkin jangka 2 bulan ya Bu, supaya bisa segera ditangani, bisa melihat perkembangan dari peserta didik ini, bisa melihat secara cepat perubahan dari peserta didik ini apakah bisa berkembang atau tidak. Jadi jangka waktu 2 bulan. Ya, 2 bulan ya Bu Noni. Kapan itu akan dimulai? Mungkin karena ini adalah tahun ajaran baru, Ya, Bu. minggu ini masih masa pengenalan lingkungan sekolah, jadi otomatis nanti minggu depan lah akan mulai dari hari Senin. Luar biasa Bu Noni. Bu Noni telah memikirkan waktunya, Ibu Noni telah menentukan waktu untuk menargetkan itu. Kemudian Ibu Noni, apa Ibu Noni sudah punya gambaran untuk mengukur keberhasilan dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Apa Ibu Noni sudah memikirkan ukuran keberhasilannya tersebut? Kalau ukuran keberhasilan saya berharap ya Bu, setelah dibimbing selama 2 bulan itu minimal peserta didik ini sudah bisa membaca, mengeja kalimat, karena memang peserta didik ini sama sekali belum bisa menghafal huruf sama sekali atau menghafal angka, dan saya berharap setelah 2 bulan ini peserta didik ini minimal bisa mengeja kalimat. Jadi Ibu Noni akan mengukur keberhasilannya dengan ketika sudah berjalan 2 bulan nantinya, Ibu Noni berharap anak ini sudah minimal bisa mengeja ya. Iya. Ya, baik Bu Noni, kita akan lanjutkan percakapan kita sedikit lagi. Apa Ibu Noni punya komitmen untuk
tetap menjaga agar rencana-rencana ini dapat berjalan dengan baik? Kalau komitmen saya otomatis itu berasal dari diri saya sendiri, Bu. Tetap menjalankan tugas, target sesuai yang sudah saya rencanakan tadi. Kemudian tetap berkolaborasi dengan atasan, kemudian teman-teman guru, bahkan berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut. Itu yang akan menjadi komitmen saya, tetap menjalankan sesuai dengan yang saya rencanakan. Hebat sekali Bu Noni. Ibu Noni telah berkomitmen akan terus melakukan pembimbingan dan berkolaborasi dengan orang tua dan rekan sejawat bahkan atasan ya. Ya, kalau begitu siapa yang akan menguatkan Ibu Noni, yang paling akan berperan untuk menguatkan Ibu Noni agar dapat bertahan dalam menjaga komitmen ini? Kalau yang berperan membantu saya untuk bertahan ini otomatis tidak lepas dari atasan saya selaku kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru di sekolah, kemudian orang tua siswa tadi, dan termasuk siswa saya ini yang akan menjadi kekuatan saya untuk bertahan, untuk menjaga komitmen yang saya sudah rencanakan ini. Luar biasa Bu Noni. Saya rasa bahwa percakapan kita pada malam hari ini menumbuhkan banyak ide-ide baru bagi Bu Noni. Dan tadi Ibu Noni sudah banyak bercerita tentang strateginya, komitmennya, kemudian waktunya, kemudian orang-orang yang akan mendukung. Apa boleh Ibu Noni kembali menyimpulkan apa yang telah kita bicarakan pada malam hari ini? Kemudian bagaimana perasaan Ibu Noni setelah kita bercakap-cakap pada malam hari ini? Silakan Bu Noni. Kalau dari hasil percakapan kita tadi, saya menyimpulkan bahwa tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, Bu. Jadi dari diskusi tadi saya mendapatkan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi masalah siswa yang tidak bisa membaca tadi, kemudian strategi apa, kemudian yang menjadi dukungan apa, orang-orang yang mendukung saya, yaitu orang-orang yang di sekitar saya, kemudian menjaga komitmen untuk tetap menjalankan rencana sesuai yang sudah direncanakan. Dan jujur perasaan saya pada saat ini, Bu, saya senang, lega karena saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, dan saya berharap saya bisa melaksanakannya dengan baik sesuai dengan yang saya sudah rencanakan tadi. Luar biasa Bu Noni. Ibu Noni telah berpikir bahwa akan segera menindaklanjuti ya dari apa yang kita telah perbincangkan pada malam hari ini. Dari ide-ide Ibu Noni yang muncul dari percakapan kita, Ibu Noni akan segera menindaklanjutinya. Nah, baik Bu Noni, terima kasih atas kesediaan Ibu Noni pada malam hari ini untuk bercakap-cakap dengan saya. Terima kasih telah mempercayai saya untuk sebagai teman berkomunikasi dalam masalahnya. Ya, Dan kita akan lihat kembali bagaimana pelaksanaannya, bagaimana hasilnya dalam waktu dekat ketika Ibu Noni telah menjalankan rencana tadi sesuai dengan waktu yang telah Ibu Noni tentukan. Dan karena itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kesediaan Ibu Noni pada malam hari ini untuk bercakap-cakap dengan saya. Semoga Ibu Noni sehat selalu dalam menjalankan setiap rencananya. Ya, terima kasih Bu karena sudah dibantu, sudah diarahkan untuk mendapatkan solusi pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu.